Bapak dan Ibu, di usia senja seringkali hidup terlihat lebih tenang dari luar, tetapi di dalam hati justru muncul perasaan yang sulit dijelaskan. Ada rasa lelah yang bukan berasal dari tubuh, ada kesepian meski tidak sendiri, dan ada kegelisahan walau kebutuhan hidup sudah terpenuhi. Banyak lansia menyimpan perasaan ini dalam diam, karena merasa tidak pantas mengeluh. Padahal hati yang tidak tenang akan perlahan menggerogoti kebahagiaan di masa tua. Secara psikologis, usia senja adalah fase ketika pikiran lebih sering menoleh ke belakang. Otak memutar ulang perjalanan hidup, menilai keputusan, dan membandingkan harapan dengan kenyataan. Ketika peran hidup berubah dan aktivitas berkurang, pikiran menjadi lebih aktif memikirkan hal-hal yang dulu terabaikan. Jika tidak disadari, proses ini bisa melahirkan rasa tidak puas, penyesalan, dan kecemasan yang mengganggu ketenangan batin. Ada seorang bapak berusia 68 tahun yang merasa hidupnya menjadi hampa setelah tidak lagi bekerja. Ia lebih sering diam dan mudah tersinggung. Ia merasa tidak lagi berguna. Namun kisah ini juga dialami oleh banyak bapak dan ibu dari Aceh, Jakarta, Medan, Surabaya, bahkan dari luar negeri yang mungkin sedang menyimak dengan perasaan yang sama. Perasaan tidak dihargai dan tidak dibutuhkan adalah luka batin yang sering tersembunyi di usia senja. Jika kegelisahan batin ini dibiarkan, dampaknya tidak kecil. Kesehatan bisa menurun karena stres yang berkepanjangan, tidur menjadi tidak nyenyak, dan emosi lebih mudah meledak. Hubungan dengan anak dan keluarga pun ikut terpengaruh, karena lansia menjadi lebih sensitif dan mudah merasa tersinggung. Harga diri perlahan melemah, membuat hidup terasa semakin berat. Namun Bapak dan Ibu, usia senja bukanlah masa untuk menyerah pada kegelisahan. Ini justru waktu untuk menyadari apa saja yang tanpa kita sadari telah merusak ketenangan kita. Banyak masalah di masa tua bukan datang dari orang lain, tetapi dari kebiasaan kecil yang terus kita lakukan tanpa kita sadari. Dengan melihatnya secara jujur, kita memberi diri sendiri kesempatan untuk hidup lebih damai. Karena itu kita akan membahas 10 kebiasaan buruk yang diam-diam merusak ketenangan hidup lansia. Bukan untuk menyalahkan, tetapi untuk membuka mata dan hati. Dengan memahaminya, Bapak dan Ibu bisa mulai menata kembali hari-hari, agar usia senja benar-benar menjadi masa yang lebih tenang dan lebih bermakna. Bapak dan Ibu, salah satu kebiasaan yang paling sering dilakukan lansia tanpa disadari adalah terlalu sering mengeluh. Mengeluh bukan hanya soal kata-kata, tetapi cara hati memandang hidup. Ketika bangun tidur, yang pertama terlintas adalah rasa sakit, kesepian, atau kekurangan. Maka sepanjang hari hati akan berjalan dalam suasana berat. Lama-kelamaan, keluhan menjadi bahasa batin yang mematikan ketenangan. Secara psikologis, di usia senja otak lebih peka terhadap rasa tidak nyaman. Ketika kita terus mengulang keluhan, otak menganggap hidup berada dalam keadaan terancam. Hormon stres meningkat, tubuh menjadi lebih tegang, dan pikiran lebih mudah cemas. Tanpa kita sadari, kita sedang melatih otak untuk fokus pada penderitaan, bukan pada hal-hal yang masih bisa disyukuri. Ada seorang ibu berusia 72 tahun yang setiap hari mengeluh tentang tubuhnya, anak-anaknya, dan keadaannya. Tidak ada yang merasa cukup baik di matanya. Akibatnya orang-orang di sekitarnya mulai menjaga jarak, bukan karena tidak peduli, tetapi karena lelah secara emosional. Padahal yang sebenarnya ia butuhkan adalah didengar, bukan dikasihani. Jika kebiasaan mengeluh ini dibiarkan, dampaknya sangat panjang. Kesehatan bisa menurun karena stres kronis, hubungan keluarga menjadi renggang, dan lansia makin merasa tidak dihargai. Harga diri pun ikut runtuh, karena orang yang terus mengeluh perlahan merasa hidupnya tidak lagi berarti. Lingkaran ini membuat ketenangan semakin jauh dari jangkauan. Bapak dan Ibu, mengeluh bukanlah tanda kelemahan, tetapi menjadikannya kebiasaan adalah jebakan. Kita tidak harus memungkiri rasa sakit atau kesedihan, tetapi kita bisa memilih untuk tidak membiarkannya menguasai seluruh pikiran. Dengan sedikit mengubah fokus dari kekurangan ke hal-hal yang masih kita miliki, hati mulai menemukan ruang untuk bernapas. Jika Bapak dan Ibu pernah merasa sering mengeluh tanpa sadar, tuliskan satu kata di komentar. Sadar. Bukan untuk dihakimi, tetapi sebagai langkah pertama menuju hidup yang lebih tenang. Dan jika pembahasan ini terasa dekat dengan hati, tetaplah bersama kami agar kita bisa berjalan bersama memperbaiki hari-hari di usia senja dengan lebih damai.
Bapak dan Ibu, kebiasaan buruk kedua yang sering merusak ketenangan lansia adalah membandingkan hidup sendiri dengan orang lain. Di usia senja, perbandingan ini terasa lebih menyakitkan karena kita merasa waktu sudah tidak panjang. Ketika melihat teman yang lebih sehat, anak yang lebih berhasil, atau hidup yang tampak lebih nyaman, hati perlahan merasa kalah dan tidak cukup. Dari sinilah kegelisahan tumbuh. Secara psikologis, otak lansia lebih mudah memproses perbandingan sebagai ancaman terhadap harga diri. Saat kita membandingkan diri dengan orang lain, sistem emosi mengirim sinyal bahwa kita kurang berharga. Ini memicu rasa malu, sedih, dan kecewa. Tanpa disadari, kita sedang melukai diri sendiri hanya dengan pikiran kita sendiri. Ada seorang bapak berusia 70 tahun yang merasa hidupnya gagal karena melihat tetangganya lebih mapan. Padahal ia sudah membesarkan anak-anaknya dengan baik. Namun karena pikirannya terus membandingkan, ia merasa tidak pernah cukup. Akhirnya, wajahnya selalu tampak murung, meski sebenarnya hidupnya tidak kekurangan apapun yang penting. Jika kebiasaan ini dibiarkan, dampaknya bisa sangat merusak. Rasa tidak puas akan membuat lansia sulit bersyukur, hubungan dengan keluarga menjadi dingin, dan kesehatan mental menurun. Orang yang terus membandingkan hidupnya akan kehilangan kemampuan untuk menikmati apa yang ada, sehingga ketenangan semakin menjauh. Bapak dan Ibu, setiap orang memiliki jalan hidup yang berbeda. Tidak ada dua kehidupan yang sama, bahkan di usia senja. Ketika kita berhenti membandingkan dan mulai menghargai perjalanan kita sendiri, hati menjadi lebih lapang. Dari kelapangan inilah ketenangan muncul secara alami. Ketenangan bukan lahir dari memiliki hidup yang lebih baik dari orang lain, tetapi dari kemampuan untuk menerima hidup kita, apa adanya, dengan rasa cukup. Inilah salah satu kunci penting agar usia senja tidak dipenuhi kecemburuan, melainkan rasa damai. Bapak dan Ibu, salah satu kebiasaan yang paling sering tanpa sadar merusak ketenangan hidup lansia adalah terlalu ikut campur dalam urusan anak. Niatnya hampir selalu baik, ingin melindungi dan menasehati. Namun ketika terlalu sering mengatur, mengkritik, atau mencampuri keputusan mereka, hubungan menjadi tegang. Hati orang tua pun tidak tenang karena merasa tidak didengar dan tidak dihargai. Secara psikologis, ketika anak sudah dewasa, mereka membutuhkan ruang untuk merasa dipercaya. Jika orang tua terus mengontrol, anak merasa dianggap tidak mampu. Ini menciptakan jarak emosional. Bagi orang tua, jarak ini terasa seperti penolakan, sehingga muncul luka batin dan rasa tidak berguna. Kedua pihak sama-sama lelah, meski sama-sama saling sayang. Ada seorang ibu berusia 74 tahun yang selalu mengatur kehidupan anak dan menantunya. Ia merasa sedang membantu, namun tanpa sadar, ia membuat anaknya menjauh. Setelah ia mulai berkata, "Ibu percaya kamu," hubungan mereka membaik. Anak kembali sering datang dan berbagi cerita. Dari perubahan kecil inilah ketenangan ibu itu perlahan kembali. Jika kebiasaan ikut campur ini terus dibiarkan, dampaknya sangat serius. Hubungan keluarga bisa retak, lansia merasa semakin kesepian, dan harga diri terluka karena merasa ditolak. Stres emosional ini juga memengaruhi kesehatan, membuat tubuh lebih mudah lelah, dan pikiran lebih mudah gelisah. Bapak dan Ibu, peran orang tua di usia senja bukan lagi sebagai pengendali, tetapi sebagai tempat aman. Ketika kita memberi ruang, kita sedang membangun rasa percaya. Dari rasa percaya itulah lahir penghormatan dan kedekatan yang lebih tulus. Jika Bapak dan Ibu pernah merasakan betapa pentingnya memberi ruang kepada anak, tuliskan satu kata di komentar, percaya. Dengan menuliskannya, kita sedang meneguhkan niat untuk membangun hubungan yang lebih sehat dan lebih menenangkan di usia senja. Bapak dan Ibu, banyak lansia membawa luka batin dari masa lalu tanpa pernah benar-benar menyadarinya. Luka itu bisa berasal dari pasangan, anak, saudara, atau peristiwa hidup yang menyakitkan. Di usia senja, ketika kesibukan berkurang, luka-luka ini sering muncul kembali dalam ingatan. Hati menjadi mudah tersinggung, sedih tanpa sebab, dan merasa tidak pernah benar-benar tenang meskipun keadaan di luar terlihat baik-baik saja. Secara psikologis, emosi yang tidak pernah diproses akan tetap tinggal di dalam sistem saraf. Di usia lanjut, kemampuan tubuh untuk menahan stres menurun, sehingga luka lama lebih mudah memengaruhi perasaan dan kesehatan. Otak akan terus mengirim sinyal bahaya,
seolah-olah peristiwa menyakitkan itu masih terjadi. Inilah yang membuat banyak lansia hidup dalam kecemasan dan ketegangan batin tanpa mengerti penyebabnya. Ada seorang bapak berusia 71 tahun yang masih memendam kemarahan pada saudaranya sejak puluhan tahun lalu. Setiap kali mengingatnya, dadanya terasa sesak. Ia tidak pernah benar-benar sakit, tetapi juga tidak pernah merasa damai. Setelah ia mulai mengakui bahwa luka itu masih ada dan perlahan belajar memaafkan, tidurnya menjadi lebih nyenyak dan wajahnya lebih tenang. Jika luka lama terus disimpan, dampaknya bisa sangat luas. Tekanan darah bisa naik, daya tahan tubuh melemah, dan hubungan dengan keluarga menjadi kaku karena emosi mudah meledak. Hati yang penuh luka juga membuat lansia merasa terisolasi, seolah tidak ada yang benar-benar memahami perasaannya. Ketenangan pun semakin sulit diraih. Bapak dan Ibu, menyembuhkan luka bukan berarti melupakan masa lalu, tetapi mengubah cara kita memandangnya. Kita tidak bisa menghapus apa yang terjadi, tetapi kita bisa memilih untuk tidak terus menyakiti diri sendiri dengan mengingatnya berulang-ulang. Dari sikap inilah, hati mulai menemukan ruang untuk beristirahat. Usia senja adalah waktu untuk melepaskan beban, bukan menambahnya. Ketika kita berani menghadapi dan melepaskan luka lama, kita sedang membuka pintu menuju hidup yang lebih ringan dan lebih damai. Inilah salah satu langkah penting agar ketenangan kembali hadir dalam hari-hari kita. Bapak dan Ibu, banyak lansia tanpa sadar memperlakukan dirinya dengan cara yang jauh lebih keras daripada mereka memperlakukan orang lain. Kesalahan kecil, keterbatasan fisik, dan hal-hal yang tidak bisa lagi dilakukan sering dihakimi sebagai kelemahan. Kalimat dalam hati seperti, "Saya sudah tidak berguna" atau "Saya selalu salah" menjadi bisikan yang pelan namun terus-menerus, merusak rasa tenang dan harga diri. Secara psikologis, suara batin yang keras ini mengaktifkan sistem stres dalam otak. Tubuh merasa seperti sedang diserang, meskipun tidak ada bahaya nyata. Di usia senja, sistem saraf lebih sensitif, sehingga kritik pada diri sendiri terasa lebih menyakitkan. Akibatnya kecemasan meningkat, kelelahan bertambah, dan emosi menjadi lebih rapuh. Semua ini mengikis ketenangan hidup secara perlahan. Ada seorang ibu berusia 69 tahun yang selalu menyalahkan dirinya karena merasa tidak lagi seproduktif dulu. Ia merasa menjadi beban. Setiap hari ia berbicara dengan dirinya sendiri dengan nada marah. Setelah ia mulai belajar berkata, "Saya sudah cukup," dan memberi ruang pada dirinya untuk beristirahat, perasaannya berubah. Ia menjadi lebih lembut dan lebih damai. Jika kebiasaan keras pada diri sendiri ini terus berlanjut, dampaknya bisa sangat berat. Harga diri menurun, depresi bisa muncul, dan hubungan dengan keluarga terganggu karena lansia merasa tidak layak dicintai. Tubuh pun ikut merespons dengan berbagai keluhan kesehatan. Hati yang terus diserang oleh pikiran sendiri tidak pernah benar-benar merasa aman. Bapak dan Ibu, memperlakukan diri dengan lembut bukan berarti memanjakan, tetapi mengakui bahwa kita manusia dengan keterbatasan. Kita tidak perlu sempurna untuk layak dihargai. Dengan mengganti suara batin yang keras menjadi suara yang penuh pengertian, kita sedang membangun ruang aman di dalam diri yang menjadi fondasi ketenangan. Jika Bapak dan Ibu merasa sering terlalu keras pada diri sendiri, tuliskan satu kata di komentar, lembut. Itu adalah langkah kecil untuk mulai memperlakukan diri dengan lebih penuh kasih, agar usia senja bisa dijalani dengan hati yang lebih damai dan lebih ringan. Bapak dan Ibu, salah satu kebiasaan yang paling diam-diam merusak ketenangan lansia adalah terlalu sering hidup di masa lalu. Ingatan tentang kejayaan, kesalahan, atau kehilangan sering diputar ulang di dalam pikiran. Di usia senja, ketika waktu terasa semakin singkat, kenangan lama menjadi semakin kuat. Namun jika kita terlalu larut di sana, kita kehilangan kemampuan untuk menikmati hari ini. Secara psikologis, otak manusia dirancang untuk mengingat, tetapi bukan untuk tinggal selamanya di masa lalu. Ketika pikiran terus kembali pada kejadian lama, sistem emosi tetap berada dalam suasana itu, entah bahagia atau menyakitkan. Bagi lansia, ini bisa berarti kesedihan, penyesalan, atau kerinduan yang terus menggerogoti ketenangan. Bahkan saat keadaan sekarang sebenarnya baik-baik saja. Ada seorang bapak berusia 75 tahun yang sering menceritakan masa mudanya yang penuh kesuksesan. Namun di balik cerita itu,
Ia merasa hidupnya sekarang tidak berarti. Ia terus membandingkan hari ini dengan masa lalu. Setelah ia mulai menyadari bahwa hidupnya sekarang juga berharga, perasaannya berubah. Ia mulai menikmati kebersamaan dengan cucu dan hal-hal kecil yang dulu ia abaikan. Jika kebiasaan hidup di masa lalu ini dibiarkan, dampaknya bisa sangat merusak. Lansia merasa kehilangan arah, hubungan dengan keluarga menjadi hambar karena tidak benar-benar hadir, dan kesehatan mental menurun karena pikiran terus memutar kenangan yang sudah tidak bisa diubah. Hati yang terjebak di masa lalu sulit menemukan kedamaian di masa kini. Bapak dan Ibu menghargai masa lalu itu penting, tetapi hidup kita terjadi sekarang. Setiap hari yang kita jalani adalah kesempatan untuk merasakan hal-hal kecil yang masih indah. Dengan hadir penuh di saat ini, kita memberi diri sendiri hadiah berupa ketenangan dan rasa syukur yang lebih dalam. Ketika kita melepaskan keterikatan berlebihan pada masa lalu, kita membuka ruang bagi kebahagiaan yang sederhana namun nyata. Inilah salah satu cara agar usia senja tidak dipenuhi nostalgia yang menyakitkan, melainkan kedamaian yang hidup di hari ini. Bapak dan Ibu, kebiasaan buruk ketujuh yang sering tanpa sadar merusak ketenangan hidup lansia adalah terlalu banyak menghakimi orang lain. Di usia senja, pikiran sering menjadi lebih kritis. Setiap sikap anak, menantu, atau tetangga mudah dinilai salah. Hati yang penuh penilaian tidak pernah benar-benar tenang, karena selalu merasa dunia tidak berjalan sesuai harapan. Secara psikologis, kebiasaan menghakimi membuat otak terus berada dalam mode waspada. Kita seolah sedang mencari kesalahan untuk melindungi diri. Di usia lanjut, sistem emosi menjadi lebih sensitif, sehingga penilaian kecil pun terasa besar. Akibatnya, kemarahan dan kekecewaan lebih sering muncul, mengganggu ketenangan batin yang seharusnya kita nikmati di usia senja. Ada seorang nenek berusia 73 tahun yang selalu mengkritik cara anak dan menantunya membesarkan cucu. Ia merasa sedang menjaga kebenaran. Namun perlahan, keluarganya menjadi menjauh. Setelah ia mulai mengurangi kritik dan lebih banyak mendengar, suasana rumah berubah. Ia merasa lebih diterima dan hatinya lebih damai. Jika kebiasaan menghakimi ini terus berlanjut, dampaknya bisa serius. Hubungan keluarga menjadi renggang, lansia merasa semakin sendiri, dan stres emosional meningkat. Pikiran yang penuh penilaian juga membuat tubuh lebih mudah lelah dan sakit. Ketenangan yang seharusnya hadir di usia senja justru digantikan oleh perasaan tidak puas yang terus-menerus. Bapak dan Ibu, mengurangi penghakiman bukan berarti kehilangan nilai, tetapi memilih untuk lebih berbelas kasih. Dengan melihat orang lain sebagai manusia yang sedang belajar, kita juga memberi ruang bagi diri sendiri untuk bernapas. Dari sikap inilah, ketenangan dan hubungan yang lebih hangat bisa tumbuh. Jika Bapak dan Ibu ingin mulai melatih hati yang lebih lembut, tuliskan satu kata di komentar. Belas. Itu adalah langkah kecil untuk membuka ruang damai di dalam diri dan di dalam hubungan dengan orang-orang terdekat. Bapak dan Ibu, salah satu ketakutan terdalam di usia senja adalah merasa tidak lagi dibutuhkan. Ketika tubuh melemah dan peran dalam keluarga berubah, banyak lansia mulai berpikir bahwa hidupnya sudah tidak berarti. Ketakutan ini sering tersembunyi di balik sikap mudah tersinggung atau menarik diri. Padahal, perasaan tidak berguna inilah yang perlahan menggerogoti ketenangan batin. Secara psikologis, manusia membutuhkan rasa bermakna agar jiwanya tetap sehat. Di usia lanjut, ketika peran lama menghilang, otak bisa menafsirkan perubahan itu sebagai kehilangan identitas. Ini memicu kecemasan dan kesedihan. Tanpa disadari, lansia mulai merasa dirinya hanya menjadi beban, meskipun keluarga sebenarnya masih sangat menghargai kehadirannya. Ada seorang bapak berusia 78 tahun yang berhenti berbicara banyak karena merasa pendapatnya tidak lagi penting. Ia duduk diam dan menutup diri. Setelah cucunya mulai sering meminta ceritanya, ia merasa kembali hidup. Matanya kembali berbinar karena ia menyadari bahwa pengalamannya masih berharga dan dibutuhkan. Jika ketakutan ini dibiarkan, dampaknya bisa sangat berat. Lansia bisa menarik diri dari keluarga, mengalami depresi, dan kehilangan semangat hidup. Tubuh pun ikut melemah karena pikiran yang putus asa memengaruhi kesehatan. Ketenangan sulit hadir ketika seseorang merasa dirinya tidak lagi punya tempat. Bapak dan Ibu, nilai diri tidak diukur dari seberapa banyak kita bekerja, tetapi dari keberadaan kita.
kehadiran, pengalaman, dan kasih sayang kita tetap berarti, bahkan ketika kita tidak lagi sekuat dulu. Dengan menyadari ini, hati mulai menemukan kembali rasa aman dan damai. Ketika kita berhenti mengukur diri dengan standar masa muda, kita membuka pintu bagi ketenangan yang lebih dewasa. Inilah salah satu kunci penting agar usia senja dijalani dengan rasa berarti dan penuh kedamaian. Bapak dan Ibu, dari awal hingga akhir pembahasan ini kita telah melihat bagaimana ketenangan di usia senja sering rusak bukan oleh dunia luar, tetapi oleh kebiasaan batin yang terbentuk perlahan. Kita membahas kebiasaan mengeluh, membandingkan hidup, ikut campur urusan anak, menyimpan luka lama, keras pada diri sendiri, hidup di masa lalu, menghakimi orang lain, dan takut merasa tidak berguna. Semua ini bukan tanda bahwa kita orang tua yang buruk, tetapi tanda bahwa kita manusia yang lelah. Secara batin, semua kebiasaan itu membentuk satu pola besar, hati yang merasa tidak aman. Ketika hati tidak merasa aman, pikiran terus mencari ancaman, dan ketenangan sulit bertahan. Namun kabar baiknya, pola ini bisa diubah. Dengan kesadaran dan sikap yang lebih lembut, kita bisa membangun kembali rasa aman di dalam diri, yang menjadi fondasi utama bagi hidup yang damai. Ada banyak bapak dan ibu yang diam-diam merasa hidupnya sudah lewat masa terbaik. Padahal justru di usia senja, kita memiliki kesempatan paling besar untuk menikmati hidup tanpa harus membuktikan apapun. Kita bisa menikmati hal-hal kecil, hubungan yang tulus, dan waktu yang lebih lambat. Dari sinilah muncul kebahagiaan yang tidak bergantung pada pencapaian, melainkan pada kehadiran penuh di setiap hari. Jika kebiasaan-kebiasaan buruk ini terus diperbaiki sedikit demi sedikit, dampaknya akan terasa nyata. Kesehatan emosional membaik, hubungan dengan keluarga menjadi lebih hangat, dan harga diri kembali tumbuh. Lansia tidak lagi merasa menjadi beban, tetapi merasa sebagai pribadi yang tetap berharga dan dihormati. Inilah wajah usia senja yang lebih damai dan bermartabat. Bapak dan Ibu, sisa usia bukanlah waktu untuk menyesali, tetapi untuk memanen kebijaksanaan. Dengan hati yang lebih lapang dan pikiran yang lebih jernih, kita bisa menjadikan setiap hari sebagai anugerah. Ketenangan sejati tidak datang dari hidup yang sempurna, tetapi dari hati yang mampu menerima hidup apa adanya dengan penuh kedamaian. Jika rangkaian ini terasa menguatkan dan menenangkan, saya mengajak Bapak dan Ibu untuk tetap bersama dengan menekan tombol subscribe agar kita bisa terus berjalan bersama dalam renungan-renungan yang menyejukkan. Dan sebelum berpisah, silakan tuliskan di kolom komentar dari kota atau negara mana Bapak dan Ibu menyimak, serta kebiasaan mana yang paling ingin Anda perbaiki mulai hari ini. Semoga usia senja kita dipenuhi ketenangan, kehormatan, dan kebahagiaan yang lembut.